Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Helmi Amrul. Saya berasal dari kelas 4B, Logistik 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan jurnal saya yang berjudul Analisis Keadaan Stok Tangki Timbun Produk Pertamax di Integrated Terminal Luxembourg. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah ada metode, yang ketiga ada hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan, Integrated Terminal Luxembourg merupakan salah satu bagian berasal dari PT Pertamina Patraniaga yang masuk pada Marketing Operation Region Mor 1. Integrated Terminal Luxembourg memiliki tugas utama yaitu pada bagian penerimaan, penimbunan, serta penyaluran BBM ke masyarakat. Produk pertama termasuk produk BBM yang disalurkan dari asal Integrated Terminal Luxembourg ke konsumen. Sebagai akibat, Integrated Terminal Luxembourg harus menjaga keadaan stok supaya tidak terhambat pada proses operasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul Analisis Keadaan Stok Tangki Timbun Produk Pertamax di Integrated Terminal Luxembourg. Untuk menganalisis keadaan stok tangki timbun produk Pertamax di Integrated Terminal Luxembourg supaya agar proses penyaluran dapat berjalan dengan lancar. Mengingat semua keterbatasan yang dimiliki penulis, maka di dalam penulisan jurnal ini ruang lingkupnya dibatasi menjadi pembahasan mengenai prediksi kebutuhan Pertamax di Integrated Luxembourg sampai 1 tahun mendatang dengan menggunakan data penyaluran 1 tahun sebelumnya. Nah, dalam langkah-langkah menentukan forecasting adalah, yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, dan yang terakhir adalah stasionaritas data. Di stasionaritas data ini ada uji rata-rata dalam bentuk varian dan uji box jokes. Selanjutnya, metode yang saya gunakan adalah metode dekomposisi yang biasanya disebut juga dari metode time series, banyak digunakan untuk berbagai pemodaan data. Dekomposisi bekerja menggunakan memecah suatu pola menjadi subpola yang memberikan tiap-tiap komponen deret terencana secara terpisah. Pemisahan itu bertujuan untuk membantu menambah keakuratan hasil peramalan. Selain itu, pemisahan subpola juga membantu model untuk memahami perilaku deret data. Metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya pola tren, musiman, atau keduanya. Metode dekomposisi menggunakan 4 komponen untuk peramalan, yakni error, siklis, tren, dan musiman. Selanjutnya, hasil dari pengolahan data berdasarkan nilai error terkecil. Dengan error sebesar ini, data hasil peramalan yang dihasilkan kemungkinan memiliki akuratan yang lebih tinggi, meskipun tetap tidak ada jaminan dari terrealisasinya data hasil peramalan. Dekomposisi dipilih sebagai metode yang akan digunakan karena memiliki error terkecil dengan MAP 3,03, MAD 3,74, dan MSD 2,22. Dengan melihat data hasil peramalan tabel sebelumnya, kita dapat menghitung kenaikan kebutuhan dengan membandingkan hasil peramalan dengan hasil aktual pada 12 bulan sebelumnya. Adapun hasil perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut. Throughput forecast dikurangi throughput awal dibagi dengan throughput awal dikali 100%, maka persentase dapatnya 22%. Adapun untuk mencari ataupun menghitung pumpable stock, yang pertama adalah dengan menggunakan rumus save capacity dikurangi dead stock, maka hasil yang didapati adalah 6000 KL. Untuk rumus KSTT pumpable stock didapati adalah 15 hari. Nah, keadaan stok pada tahun 2021 Pertamax adalah 15 hari. Berdasarkan hasil perhitungan memakai peramalan throughput 2022 memakai rumus dekomposisi adiktif, maka keadaan stok tangki timbun tahun 2022 pertanda stok Pertamax pada Integrated Terminal Luxembourg masih dinilai sangat baik sebab keadaan stok melebihi
melebihi 3 hari. Kesimpulan yang didapati adalah yang pertama, ketahanan stok tangki timbun produk pertama integrated terminal Sumawwe tahun 2021 yaitu 15 hari dengan menggunakan tangki timbun berkapasitas total 6.000 KL. Persentase produk pertama pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 22%. Metode peramalan yang paling cocok untuk digunakan terhadap data sales pertama mulai dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 adalah dekomposisi adiktif dengan persentase error sebesar 3,06%. Dari hasil perhitungan peramalan yang digunakan menggunakan rumus dekomposisi dengan data yang diterima dari integrated terminal Sumawwe, maka throughput produk pertama pada tahun 2022 adalah 181 KL karena peramalan yang digunakan mendapat hasil kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Maka hasil tersebut KSIT makin menurun pada tahun 2022 mencapai 12 hari. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.